والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat iman dan lain sebagainya. Namun banyak orang lupa bersyukur kepada Allah. Ringan di lidah namun sangat berarti maknanya, yaitu ungkapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, sang kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran Islam sehingga kita dapat membedakan mana sesuatu yang hak dan mana sesuatu yang batil. Kita selaku umatnya senantiasa semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, berdirinya saya di sini ialah untuk menyampaikan sebuah isi ceramah singkat yang berjudul Isra Mi'raj mewujudkan generasi milenial yang berpondasi agama. Pada saat ini kita berada di bulan Rajab, di mana bulan penuh peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia. Di bulan itulah peristiwa yang sangat besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abad-abad yang silam, yakni Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami telah memberkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, dalam arti bahasa, Isra ialah perjalanan malam hari. Berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yakni Mi'raj ialah jenjang naiknya Rasulullah, tetapi ialah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa hingga ke angkasa luar ialah menuju ke Siratul Muntaha. Setelah sampai ke Siratul Muntaha, ngapain? Membeli bakwankah, refreshingkah, jalan-jalankah? Bukan, saudaraku, tetapi ialah mendapatkan dan menerima perintah 5 waktu sholat yang harus wajib dijalankan oleh umat manusia tanpa terkecuali. Mau saya orang dokter, mau saya dosen, mau saya direktur, saya banyak urusan tidak bisa untuk mengerjakan sholat, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Loh, kenapa? Iya, karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jika kita hidup di dunia ini ialah perlu sandaran. Kalau kita bersandar di tiang yang kokoh namun tiangnya rapuh, maka kita akan jatuh. Kalau kita bersandar dengan orang kaya namun orang kayanya jatuh miskin, maka kita oleng. Namun jika kita bersandar kepada Allah, insya Allah kita dalam
Di dalam hadis dikatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaddin, faman tarakaha faqad adamaddin. Sesungguh salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, bahkan dia telah merobohkan agama. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, coba kita lihat-lihat di masjid-masjid, di mushola yang banyak salat hanya orang-orang tua, yang mana rambut dan jenggotnya pada putih. Ketika saat nak azan napasnya tidak sanggup lagi. Kemana pemudanya? Pemudanya ialah sibuk dengan yang namanya gamenya, sibuk yang nama dengan cetannya dan lain sebagainya. Pemuda adalah penerus masa depan, penerus generasi yang penuh harapan, cita-cita, romantika yang sangat indah. Pemuda adalah maju mundurnya bangsa Indonesia sekarang. Dalam Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, harus ada 5 hal yang dihindari oleh pemuda, yaitu yang pertama ialah lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang terakhir inilah yang paling kita takuti, yaitu lemah akhlak. Bahwa mereka bukanlah pelopor bangsa, melainkan virus bangsa, bahkan mereka adalah perusak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah janganlah kalian sebagai pemuda yang suka mabuk-mabukan, yang suka buat tenar jalan kebut-kebutan, yang suka bermaksiat seperti pacaran, mengumbar-umbar nafsu. Tetapi jadilah pemuda generasi yang diteruskan oleh bangsa dan negara. Jadilah pemuda yang diharapkan oleh milenial, yaitu generasi yang peduli masjid, generasi yang menghidupkan masjid. Intinya ialah janganlah menyusahkan orang lain, tetapi buatlah orang lain bangga kepada kita. Cukup sekian isi ceramah singkat saya pada siang hari ini. Sebelum menutup acara ini ialah komen, share, like, subscribe. Itu adalah untuk majunya saya nanti ke sesi berikutnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyadi Effendi ya, dari SMK Al-Munawwaroh. Oke, baik. Mulyadi banyak menyinggung tentang pemuda ya, jadi lebih kepada masalah pemuda, mungkin juga sesuai dengan umurnya yang masih muda. Cuma ada beberapa catatan Bapak tadi, bagusnya susunan kata itu bukan salah, tapi bisa dibuat lebih menarik. Contoh tadi Mulyadi mengatakan jangan membuat orang susah, tapi jangan buat orang lain susah, buatlah orang lain menjadi senang. Itu akan lebih menarik ketika diubah menjadi janganlah membuat orang lain susah,
tapi buatlah orang lain hilang kesusahan dengan bantuan kita. Tapi hilangkanlah kesusahan orang lain dengan bantuan kita. Umpamanya itu contoh saja ya. Lalu di luar itu yang saya catat tadi masalah terjemahan. Dalam surah Al-Isra ayat 1 itu di akhir ayat itu kan innahu sami'ul basir. Jadi sama dulu baru basor, yaitu di artinya harusnya mendengar dahulu baru melihat. Dia maha mendengar dan melihat. Tapi yang saya dengar dari Mulyadi tadi, dia maha melihat dan mendengar. Itu yang saya dengar dari dia. Nah, jadi nanti walaupun artinya kan maknanya itu juga Pak, tapi kan urutannya harusnya kita tetap menyesuaikan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Artinya tolong diperhatikan kembali ketika menggunakan dalil termasuk terjemahannya. Oke, baik, itu saja. Keseluruhannya saya katakan menarik karena temanya tentang pemuda. Jadi memang sesuai dengan kondisi pemuda pada hari ini yang perlu disadarkan kembali. Selanjutnya dari Pak Dawami, silakan. Mulyadi Effendi, SMK Al-Munawwaroh, ya. Secara kesiapan Mulyadi sudah oke, ya. Kemudian dari sisi pengolahan vokal, suara juga sudah oke, ya. Penguasaan materi itu juga boleh dikatakan sudah baik, apalagi dengan keserasian penampilan dari sisi berpakaian, gitu kan, itu juga harus diperhatikan, ya. Ya secara keseluruhan Mulyadi sudah oke, tapi yang namanya berproses tetaplah kita belajar dari kekurangan-kekurangan. Nanti setelah ini boleh dilihat kembali penampilannya. Kalau maju ke level selanjutnya nanti hal-hal yang dirasa kurang menurut penilaian sendiri, karena kita masih berproses, nanti bisa dipelajari dan diperbaiki ke depannya. Pak Imam, mungkin dari sisi isi. Baik, terima kasih Pak Dawami, Mas Mulyadi Effendi. Ya, tadi sudah dikomentari banyak hal oleh dua komentator kita. Jadi saya hanya menambah sedikit. Secara sekilas sudah bagus semuanya, tinggal perlu latihan dan perdalam wawasan kita dengan banyak membaca referensi yang lain, sehingga ibarat kita menyampaikan materi itu bisa lebih enak didengar dan bisa di pesan yang Mas sampaikan itu bisa sampai kepada audiens. Terus berlatih, jangan patah semangat. Saya yakin inilah calon-calon generasi dakwah yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih untuk komentatornya yang telah mengkritik isi pidato saya. Semoga apa yang dikomen tadi untuk lebih lanjutnya untuk memperbaiki diri saya. Baiklah,